Ya kalau saya gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Anies Mata yang saya hormati, Mas Sigit, Pak Ridwan dan seluruh peserta Zoom yang saya hormati. Saya ingin memulai pembicaraan ini dari legacy gitu kan. 2010 saya meliput Piala Dunia di Afrika Selatan. Ketika itu saya orang Indonesia yang meliput, tapi sangat dihormati di Afrika Selatan karena apa? Karena ada Syekh Yusuf di sana. Orang Makassar yang kemudian makamnya ada di Durban. Ya. Nah, di sana ketika dilaksanakan Piala Dunia itu ramai seperti sekarang juga gitu. Bahwa masjid-masjid digunakan sebagai tempat untuk menentang Piala Dunia. Ketika itu. Menentang. Jadi kalau kita sholat Jumat datang ke masjid, ada tuh himbauan bahwa haram menyaksikan Piala Dunia. Oh ya? Gitu ya, di 2010. Afrika Selatan, di Afrika Selatan 2010. Tapi di Afrika Selatan hanya ada dua tempat yang bikin orang aman. Pertama kantor polisi, kedua masjid atau musola. Di Afrika Selatan ketika itu. Jadi sebelum saya bicara soal diplomasi Islam, saya ingin sedikit bicara tentang legasi sepak bola dalam perspektif Islam gitu. Ya kan? Bahwa dalam perspektif Islam kalau kita temukan nas-nas baik di Al-Quran maupun di hadis itu nggak ada soal sepak bola. Ya. Yang ada soal berenang, kemudian berkuda, memanah, anggar, atletik sama lari. Ketika Aisyah dengan Nabi Muhammad melakukan olahraga lari bersaing di sana, kita juga sekarang sering lari dari kenyataan gitu kan. Nah, tidak ada sepak bola, tetapi dalam konteks Islam inilah hebatnya Islam gitu kan, bahwa Islam punya tolak ukur dalam pengambilan sanad hukum, ada qiyas dan ijma gitu. Nah, qiyas dan ijma inilah yang kemudian digunakan dalam konteks sepak bola. Gitu kan, bahwa sepak bola merupakan salah satu olahraga yang dalam konteks usul fikih al aslu fil asya al ibahah hatta yadullu daliluhu li tahrimihi, begitu bahasanya. Masya Allah. Jadi ini pemerhati bola tapi jago ayat Al-Quran ini luar jadi biasa. atau al aslu bil manafi al ibahah, segala sesuatu yang bermanfaat itu boleh. Gitu kan. Dasar hukumnya boleh. Jadi ya saya ingin menentang apa yang disampaikan di masjid-masjid di Afrika Selatan ketika itu, bahwa segala sesuatu yang bermanfaat atau segala sesuatu dasar hukumnya adalah boleh. Jadi sepak bola boleh walaupun tidak ada di nas Al-Quran dan hadis gitu. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan bahwa dalam konteks Islam itu banyak pemikir-pemikir Islam yang justru berbicara tentang sepak bola sebelum sepak bola ini mengglobal gitu kan, mendunia. Gitu. Saya teringat di kitab Bughyatul Mustaq fi hukmi lahwi walabi wastibak, itu halaman 102 kalau nggak salah. Disebutkan di sana bahwa qad asyara Syafi'iyah, bahwa para pengikut Syafi'iyah itu menyebutkan bahwa kuratul qadam, sepak bola itu yajuzu bi ghairi audin. Jadi sepak bola itu boleh kalau tidak ada unsur judi di dalamnya. Itu siapa yang menulis? Itu karangan atau kitab dari Bughyatul Mustaq fi hukmi lahwi walabi wastifaq. Itu nanti Pak Anies lah tuh yang tahu itu gitu kan. Jadi dasar hukum sepak bola itu boleh selama tidak ada unsur judi di sana gitu kan. Tapi kemudian menjadi haram ketika ada unsur judinya di sana. Itu yang pertama. Kemudian Imam Ali Al-Maliki dalam kitab Bulughul Amniyah gitu kan, itu di halaman 135. Saya ingat, saya kemarin belajar ngaji dari Kiai Ma'ruf Amin. Sebelum bahas ini karena mau ketemu Pak Anies Mata gitu kan. Walaupun orangnya sekarang lagi di Jayapura. Ya, disebutkan bahwa sepak bola itu dibolehkan karena dua hal. Yang pertama, ayakuna bi ghairi qimarin. Sepak bola boleh apabila tidak ada unsur match fixing di sana. Tidak ada unsur taruhan di sana. Yang kemudian ayakuna yuqsadu liriyadhah. Tujuannya untuk menjaga kesehatan. Itu bahasanya Syekh Ali Al-Maliki. Kemudian ada lagi bahasa dari
Abu Bakar Al-Jaziri. Jadi ini untuk membuat satu meyakinkan Mas Akmal sendiri dan juga teman-teman bahwa nonton bola nggak apa-apa, main bola nggak apa-apa gitu ya, walaupun tengah malam istri marah-marah gitu ya. Iya, saya ingin mengatakan ini karena kan ini kan banyak perbedaan atau perspektif pendapat yang berbeda. Sebelum kita bicara tentang tadi kebangkitan Islam kan gitu kan. Sementara di kita sendiri orang Islam itu berbeda pandangan tentang sepak bola gitu. Tapi saya kira sekarang ini tidak ada yang masih merasa. Kalau di YouTube itu saya baca sering itu ramai itu kan. Apalagi ada yang di YouTube itu haram nonton bola gitu kan. Nah kemudian Abu Bakar Al-Jaziri ini dalam kitab Minhajul Muslim itu halaman 315 menjelaskan bahwa sepak bola itu boleh apabila satu tidak ada unsur judi, tidak melalaikan orang untuk ibadah. Kemudian tidak ada unsur euforia yang berlebihan, yang kebablasan. Salah satunya misalnya tadi minum-minuman keras dan sebagainya gitu kan. Tidak ada celah-celahan. Tidak ada fanatisme yang berlebihan yang memunculkan kerusuhan. Ini ada kaitannya dengan tragedi Kanjuruhan tentunya kan. Menarik ini. Menarik ini nanti mau kita dengar nih. Iya, dan berikutnya tidak ada nyanyian-nyanyian rasis di sana. Itu ajaran Islam. Rasis gitu kan? berarti menyinggung. Iya, Abu Bakar Al-Jaziri sudah menggariskan itu semua. Jadi kalau kita bicara filosofi sepak bola, sejatinya sepak bola itu sedang menjalankan filosofi ajaran Islam. Itu yang ingin saya katakan gitu. Jadi kalau kemudian semangat kebersamaan, strategi, kemudian juga fair play, tidak menyerah ketika kalah, kemudian tidak tidak euforia berlebihan ketika menang, itu bagian ajaran-ajaran dari Islam yang sejatinya kita praktekkan di sepak bola gitu. Kalau kemudian ada Liga Santri kemarin gitu kan, saya tuh tersenyum gitu. Ketika Liga Santri itu habis main dapat kartu merah aja cium tangan sama wasit gitu kan. Main bolanya gitu. Liga Santri itu. Luar biasa ya. Jadi sebenarnya Islam ini banyak memberi contoh kepada masyarakat dunia tentang bagaimana kita berkehidupan, bersosialisasi tentunya, termasuk di dalamnya berbisnis dan sebagainya. Yang kedua terkait dengan apakah ini kemudian Piala Dunia ini ada kaitannya dengan kemajuan budaya Islam? Saya pikir iya gitu. Dan itu sangat luar biasa sekali. 2008 saya meliput Piala Eropa di Austria dan Swiss. Jadi beda dengan Afrika. Afrika masih mayoritas banyak umat Muslim di sana walaupun alirannya atau alirannya berbeda-beda gitu. Di Austria dan Swiss itu jarang orang orang masjid-masjid ada di sana gitu. Tapi ketika kita mengaku sebagai orang Islam, apalagi kalau kita dukung Turki, waktu itu Turki menang, kita bilang assalamualaikum, dapat tuh kebab kita gratis itu. Iya serius gitu. Makanya ketika itu saya paling senang kalau nonton Turki gitu kan, sebagai orang Indonesia. Selain tentunya nonton Belanda karena kita dianggap negara jajahan, jadi pulang dari markas Belanda pulang dapat roti gitu kan, buat oleh-oleh dan sebagainya. Nah, apa artinya ada semangat persatuan di sana ketika kita kemudian menyaksikan pertandingan sepak bola, walaupun tadi kita tercipta dari laki-laki dan perempuan bersuku bangsa dan sebagainya, tapi saling mengenal lewat sepak bola. Dan prinsip sepak bola inilah yang menurut saya adalah prinsip-prinsip dasar yang sejatinya merupakan prinsip dalam Islam yang mengajarkan bagaimana kita berkehidupan sosial, termasuk berkehidupan politik tentunya gitu kan. Bahwa sejatinya fair play harus dikedepankan, semangat persatuan, strategi harus depankan gitu kan. Kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, itu kan bagian dari strategi bola yang juga dipakai oleh para politisi ini. Kapan menyerang, kapan bertahan. Bahkan dalam dalam filosofi sepak bola, permainan sepak bola pola 5-3-2 itu, catenaccio itu adalah diadopsi dari prinsip strategi tentara kavaleri Itali. Jadi prinsip bertahan militernya Itali digunakan sebagai strategi bertanding sepak bola lewat 5-3-2 catenaccio ketika itu. Wah, ini informasi baru buat saya nih. Iya. Mas. Nah, jadi bagaimana kemudian kita melihat Qatar sebagai tuan rumah saat ini? Saya pikir ini sudah melambangkan sebuah kebesaran Islam ya. Kenapa? Untuk pertama kali sepanjang sejarah Piala Dunia sejak 1934, pembukaan pertamanya hanya di Qatar, pembukaan Piala Dunia yang melantunkan ayat suci Al-Qur'an gitu. Dan ini harusnya jadi kebanggaan buat kita gitu. Nah, yang kedua, Qatar ini dapat hal yang spesial gitu. Selama ini Piala Dunia itu digelar di tengah tahun, Juni Juli. Sementara Qatar
digelar di akhir tahun, November Desember karena gitu kan. Panas kali Pak. Ya, karena faktor itu cuaca panas, kemudian yang kedua karena memang kebetulan permintaan dari banyak peserta yang mengikuti Piala Dunia. Iya. Nah, yang ketiga terkait Qatar yang paling menarik adalah Qatar ini apapun bisa dibangun sama mereka. Mereka negara paling kaya nomor 4 di dunia. Luxembourg nomor 1, Irlandia nomor 2, Singapura nomor 3, kemudian Qatar nomor 4. Artinya bicara Islam nih, kita tuh bangga orang Islam tuh kaya ternyata gitu kan. Cuma permasalahannya adalah negeri Arab ini pertama kali sepanjang sejarah Piala Dunia digelar di negeri Arab, gitu kan. Jadi saya mengingatkan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, di mana dulu diplomasinya adalah dengan diplomasi politik dan bisnis. Sekarang diplomasi Islam bisa kita lakukan lewat jalur sepak bola. Pertama lewat Qatar ini, kedua nanti 2023 lewat Indonesia. Kita sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Konteksnya walaupun junior, tapi sama-sama Piala Dunia. Gitu kan. Dan artinya ada banyak hal yang kita bisa dapat pelajari dari apa yang dilakukan oleh Qatar saat ini. Gitu. Bagaimana Qatar membangun stadion mereka menghabiskan uang 200 miliar dolar Amerika atau sekitar 3.142 triliun untuk membangun infrastruktur termasuk 8 stadion yang mereka bangun saat ini gitu kan. Artinya buat Qatar itu nggak seberapa gitu. Nah, kalau soal berapa persen bagian dari APBN Indonesia itu Pak Anies yang lebih tahu lah gitu kan. 3.142 miliar triliun gitu kan. Ya hampir segitu. Tapi dari kegiatan itu semua FIFA mendapatkan keuntungan sangat besar. FIFA mendapatkan keuntungan dari digelarnya Piala Dunia 17 miliar dolar atau sekitar 171 triliun. Nah, ini merupakan keuntungan terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang didapat dari negara yang jumlah penduduknya aja tidak lebih banyak dari penduduk Surabaya. Kemudian luasnya hampir mirip tadi yang kalau dikatakan dengan Bali dan Lombok, kalau saya bilang hampir mirip dengan Banten gitu. Ya, kota kelahirnya Pak Wapres. Iya. Kayaknya mah gurunya sangat hormat sekali nih Bang Akmal. Iya, artinya ini sebenarnya momentum buat kita semua sebagai umat Islam untuk melihat bahwa sepak bola ternyata alat yang paling ampuh untuk membangun persatuan dan kesatuan serta diplomasi politik. Tadi geopolitik ada, geososial ada, kemudian bahkan ya hablum minan nasnya ada gitu kan, yang sejatinya lewat sepak bola di mana saja gitu. Kalau kemudian ada orang lewat kegiatan-kegiatan keagamaan mengumpulkan orang, itu tidak lebih efektif dibanding sepak bola. FIFA menggunakan sepak bola sebagai alat untuk mempersatukan banyak golongan gitu kan. Ada istilahnya football for unity yang dibangun oleh FIFA. Kemudian ada istilahnya football without violence. Kemudian sekarang ada istilahnya no racism gitu kan. No anarchism. Semua dikampanyekan oleh FIFA lewat sepak bola yang sejatinya adalah ini bagian dari pengawajantahan ajaran-ajaran Islam yang secara tidak langsung kita umat Islam sebenarnya tahu, tapi kita tidak punya kebanggaan soal itu. Nah, kenapa seperti itu? Jadi saya ingin mengatakan kalau kata Syekh Muhammad Abduh, al-Islam mahjubun bil muslimin gitu. Umat Islam itu terhalang karena umat Islam sendiri gitu. Kita ini paling suka bertengkar. Padahal kita tahu bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Gitu kan, tapi rahmatnya tidak dipakai, yang pakai pertengkarannya. Gitu. Kenapa kemudian Timur Tengah ini negara kaya harusnya menjadi poros dunia harusnya ya, tapi tidak ada persatuan orang-orang Timur Tengah saat ini, sehingga kemudian yang berkuasa justru bukan Islam dalam konteks geopolitik saat ini gitu. Kenapa? Karena semua jalan masing-masing. Nah, semoga lewat sepak bola ini saya berharap bahwa dengan Piala Dunia di Qatar ini membangunkan kesadaran kita bahwa kita punya kekuatan sebagai umat Islam untuk menjadi pemimpin dunia, dan itu poros tengahnya ada di Timur Tengah, tapi kekuatan utamanya ada di Indonesia. Luar biasa. Menurut saya ya. Baik. Kemudian terkait dengan apakah ini Piala Dunia yang kaitannya dengan kemajuan atau kebangkitan tim-tim Asia? Saya pikir Asia dalam konteks sepak bola di dunia ada di nomor urut 3.
Pertama Eropa, kedua adalah Amerika Latin, ketiga baru Asia. 3 itu mewakili 3 benua maksudnya. Iya, dari benua-benua yang lain kan ada apa? Tapi kemudian ada Afrika juga. Tapi apa namanya? Walaupun berada di nomor urut 3 misalnya kekuatannya gitu, atau nomor 4 lah setelah Afrika, tapi bisnis sepak bola kekuatannya ada di Asia gitu. Sehingga kemudian Asia mendapat perhatian lebih banyak oleh FIFA saat ini dalam konteks bisnis sepak bolanya. Gitu. Nah, ini yang kemudian harusnya direspon oleh bangsa-bangsa Asia ya. Sekarang Xavi Hernandez saja liburan, Cristiano Ronaldo liburan ke Abu Dhabi gitu kan. Syekh semua panggil. Bahkan sekarang kekuatan-kekuatan sepak bola itu Syekh Arab yang pegang semua kan. Ada Syekh Mansur di Manchester City gitu kan. Ada Syekh Mansur juga di Indonesia gitu kan. Kemudian ada Al Khalifah di PSG gitu kan. Artinya apa namanya, sepak bola ini bisa menjadi alat diplomasi yang paling canggih gitu kan. Dalam konteks peradaban dunia yang semakin modern. Jadi penting saat ini adalah membangun sepak bola dalam hal sebagai peradaban, termasuk juga membangun sepak bola Asia untuk bisa dilirik dunia. Saya juga melihat gini, apa yang kemudian harus dipelajari oleh Indonesia? Indonesia sekarang lagi ngetren-ngetrennya atau sedang menggalakkan yang namanya wisata halal. Ya kan? Ini bisa kita pelajari dari apa yang dilaksanakan Qatar di sana kan. Wisata halal di mana tempat-tempat wisata ada masjid, musola, tempat orang untuk beribadah. Ada juga halal food yang lagi dikembangkan oleh Indonesia saat ini. Saya pikir konteks dari Piala Dunia saat ini harusnya buat Indonesia menjadi modal dasar untuk membangun pondasi ekonomi ke depannya, sekaligus juga sebagai bahan dasar untuk membangun kepercayaan publik sebagai tuan rumah Piala Dunia. Gitu. Kenapa? Karena nanti Piala Dunia 2023 yang akan digelar di 6 kota gitu kan. Itu akan menjadi gambaran apa namanya betapa besarnya Indonesia. Dan ini yang kita harapkan jangan sampai kemudian isu-isu yang di luar sepak bolanya muncul. Misal yang udah ramai sekarang kan misalnya soal Israel. Bagaimana nanti Israel peserta Piala Dunia U20 gitu kan. Ini kan harus diamankan. Yang kedua yang harus diamankan juga, aroma politiknya sudah semakin kencang karena sudah dekat 2024. Nah, itu kan. Nah, problem-problem ini yang harus dibenahi oleh panitia Piala Dunia kita sehingga ke depan kita bisa menjadi tuan rumah, bukan cuma sukses sebagai tuan rumah, sukses penyelenggaraan, sukses juga dalam bidang ekonomi, tapi juga sukses dalam prestasi. Saya pikir saya bicara singkat itu saja. Yang harus kita kedepankan saat ini, bahwa sejatinya dalam perspektif Islam, sepak bola adalah alat yang paling ampuh untuk pengewajantahan ajaran-ajaran Islam. Terima kasih.